Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia dan Irma yang selalu di hati, juga kali ini bersama dengan teman-temannya Patricia, Yuni dan Naomi di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia gak butuh panggung. Banyak cerita pada insan di dunia, kadang penuh tawa, kadang juga luka. Ya hidup memang tidak mudah, tapi jangan lupa bahagia. Bahagia gak butuh panggung, hanya di podcast Tanpa Podium. Kita berbagi rasa dan asa bersama. Bahagia gak butuh panggung, hanya di podcast Tanpa Podium. Kita menjadi teman temin selamanya. Ya, sudah dibilang namanya di awal ya. Karena biasanya kalau dulu Zoom meeting itu baru muncul satu-satu. Satu-satu. Mereka berdua kan sudah pernah ada. Ini berarti kali kedua ya. Ya, Harusnya lebih lancar dong ya. masih agak kaku ya. Lebih teman-teman mereka biasanya di balik layar sih. Ya, lebih suka di balik layar sih. Beberapa episode terakhir ini kan mereka juga, karena di sini juga di Blitar ya, prosesnya mereka berdua ada di balik layar. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait dengan apapun lah ya. Nggak usah kaku-kaku gitu. Kenalin dulu diri deh. Kenalin dulu. Ada teman-teman baru, ada. Nggak apa-apa kan, kita keluarga. Teman-teman baru ini yang baru ikut. Jadi boleh kenalan. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuni. Dan saya Naomi. Lalu Oke, kita jumpa di sini karena seperti waktu episode yang Kak Irma bareng teman-teman mahasiswa PPL. Iya. Ah, kita mau ngobrol-ngobrol. Kalau mahasiswa PPL udah kayak Jelas ya. ya. Tapi pasti ada lah teman-teman, manfaatnya kita ngobrol dengan teman-teman yang sebenarnya ya biar gini-gini. Emang gak ada bapaknya gitu di sini. Biar gini-gini. Agak kesini Yun. Kelihatan ya. Biar Kelihatan. gini-gini mereka juga orang-orang yang mungkin karena terpaksa kali ya. Karena adanya ini pastorin. Enggak juga sih. Mereka orang-orang yang aktif melayani lalu kemudian menjadi dekat. Dulu juga ketika ada Gaby dengan Gaby itu adik saya almarhum yang baru pergi, dipanggil Tuhan kembali 12 April kemarin. Lalu kemudian kita waktu itu rame-rame ya sejak awal kita di sini. Ya awal-awal masih malu-malu Masih gitu agak ya, agak kaku, agak jutek-jutek gimana gitu. Gak tengah-tengah juga. Tapi karena mereka aktif pelayanan juga, akhirnya ya jadi nyambung. Akhirnya nginep sama-sama. Bahkan ketika Gaby nggak ada, justru mereka yang selalu setia. Di rumah sakit juga sampai meninggal juga kami tidur bareng-bareng lah. Berempat dong. Oh iya, sorry Kak. Berempat sampai iya, karena kita bertiga yang di bawah, Gaby yang di tempat tidur ya. Oke, baik. Kalau gitu Yuni, aktivitasnya apa aja nih? Kerja sih. Kerja sama pelayanan. Oke. Pelayanannya Pelayanannya itu jadi guru IHMPA. pelayan dong, kakak layan. Kakak layan sama tim multimedia. Oke, kakak layan sekaligus pengurus sebenarnya teman-teman. Ketua PAPT. Siap ketua. Gini ketuanya nih, PAPT Ebenezer Blitar ya. Lalu tim multimedia, lalu saat ini juga kebetulan jangan dong. Tidak ada yang kebetulan. Ketepatan menjadi panitia pemilihan diakan dan penatua. Masa tugas 2022 sampai 2027. Oke, kita bahas itu nanti ya. Kita lagi nih. Nomi, kenalin dong. Apa aktivitasnya dong? Kenalin kan udah. Kuliah. Oke. Terus Semester 6. Oke. Mau KKN nih. Iya, semangat Nom, semangat. Terus apa ya? Pelayanan. Oke. Jadi tim multimedia dan Pengurus GP, jadi sekretaris GP. Oke, terus
sama nih ketepatan. Panitia pemilihan diaken dan penatua. Sebenarnya teman-teman di Ebenezer Blitar tuh semua tim multimedia jadi panitia pemilihan diaken penatua, ditambah beberapa yang memang tidak bisa dipilih dan tidak bisa memilih, khususnya teman-teman katekisan ya, yang teman-teman Sidi Baru. Sehingga kemudian ya memang yang muda-muda yang melayani. Mbak Iki juga masih muda dong. Ya. Kita semua. Aku juga masih GP di tahun terakhir ini. Ya jadi tolong teman-teman. Ya. Oh berarti bantu doanya tahun depan ya? Bisa tahun ini. Tahun ini. Ayo amin. Oke. Nanti kita bahas soal itu tuh. Karena kita bertiga juga berharap punya harapan yang sama pastinya ya pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Tapi kembali lagi bicara soal kok kita kaku banget padahal bisa tidur bareng juga. Apa namanya? Panitia pemilihan diaken penatua. Ini kali keberapa kalian jadi panitia pemilihan? Ya, pertama kali. Wow, set. Pertama orang kok nggak percaya gitu. Terkaget-kaget sih. Mereka yang jadi panitia. Underestimate. Tapi kan kita memfasilitasi supaya mereka yang lain hak dipilih dan memilihnya hak dipilihnya nggak hilang. Karena panitia pemilihan diaken dan penatua teman-teman yang mungkin bukan dari GPIB, kalau di GPIB yang jadi panitia itu nggak bisa dipilih, tapi bisa memilih kalau sudah jadi warga Sidi Jemaat 1 tahun. Oke, gimana rasanya? Rasanya apa dulu nih? Nomi dulu deh. Nomi kan ilmu komunikasi ya kuliahnya ya, jadi pasti komunikasinya pasti bagus beban banget. Saya mencontoh ya. Oke, silakan Nom. Aku juga mau belajar nih Nom. Enggak sih. Rasanya tuh mantap. Kaget sih. Soalnya kan sebelum kagetnya gimana Nom? Shock. Kagetnya kaget juga. Kagetnya gimana Nom? Kaget sih baru pertama. Gimana kaget? Kaget udah praktekin. Apa namanya? Jadi panitia tuh gini tuh rasanya. Terus apa? Harus ini, harus itu dan ya harus mentaati dan yang udah disepakati gitu loh. Iya. Emang dia pikir bisa kali ya. Molor satu. Karena kalau sudah molor sekali udah hancur semuanya. Jadwal yang sudah. Aku juga berusaha itu bicara disiplin ya. Iya. Semoga bermanfaat lah untuk hidupmu. Untuk hidupku juga. Oke, kaget ya. Kaget. Berarti kaget dengan sistem kerjanya. Atau kaget dengan kaget dengan jadi panitia pemilihan tuh seperti ini karena dulunya Nomi belum pernah sih ikut jadi panitia, cuman main milih main milih aja. Ya memang kalau jadi panitia baru ngerti ribetnya. Iya, kalau yang cuman milih-milih aja ya, aku dulu ingat pertama kali jadi panitia pemilihan ya zaman masih GP di Immanuel DKI Jakarta kan, Immanuel sama Erik yang waktu datang. Nah itu kan kami sama-sama di STT Jakarta, lalu sama Pendeta Kailani yang di Banyuwangi. Iya. Semoga masih ingat ya aku. Kamu masa nggak ingat yang kita untuk persidangan sinode yang kita di Pendeta Lani? Iya. Iya. Saya pahamnya panggilan sih. Ya, jadi kami sama-sama waktu itu panitia pemilihan di zaman KMJ kami Pendeta Foni Barahama. Jadi zaman-zaman mahasiswa lah. Ya tapi sama, belum yang inti-intinya jadi yang disuruh apa ikut. Ngikut aja lah ya. Ikut gitu. Oke, kalau Yuni gimana? Nomi kaget. Aduh, tapi gak ekspresif banget ya. Kalau Yuni? Kalau aku apa ya? Sama sih, maksudnya aku panitia. Terus kayak setelah kerjanya ya, maksudnya tahu cara kerjanya, terus alurnya. Dari awal-awal kayak pemutakhiran data, banyak jemaat yang ya begitulah. Jadi awalnya tuh dikira kayak bakal kooperatif, semuanya bakal kooperatif sesuai dengan rencana. Iya, kita dikasih mudah-mudah aja, soalnya kan jemaat. Iya. Tapi ternyata kok lain. Ya semua sih, cuman memang ada yang begitu. Ada beberapa yang mungkin karena nggak paham kali ya. Mungkin karena nggak paham tujuannya apa, sehingga kemudian memang agak susah. Atau mungkin karena sibuk,
Bisa jadi. Tapi setelah data terkumpul semuanya, bahkan tahap 1 sudah terlaksana, oh jadi gini ya, maksudku mereka merasakan manfaatnya. Iya, jadi ternyata kemarin mereka minta itu untuk ini. Oke, bagus gitu. Puji Tuhan lah ya. Setidaknya biar 1-2 ada yang apresiasi itu kayaknya apresiasi. Kerja kita nggak sia-sia. Tapi soalnya teman-teman Yuni sama Nomi ini sampai kemarin Yuni nggak masuk kerja 2 hari ya Yun. Sehari. Tapi bener-bener nggak tidur 2 hari full. Nomi juga nggak kuliah ya. Emang berkuliah. Jangan dong. Canda. Tapi bukan kami jaga image ya. Rajin sebenarnya. Apalagi Nomi ini bolak-balik terus ya. Mudah-mudahan lah IP-nya bagus. Aku habis ini mau minta IP-nya. Terus bilang mana IP ibu mati. Tapi intinya gitu ya. Kira-kira apa yang Yuni mau sampaikan untuk teman-teman yang saat ini, teman-teman ini banyak yang lagi jadi panitia pemilihan nih. Apa yang mau disampaikan? Apa ya? Ya tetap semangat lah, maksudku. Maksud saya. Gak apa-apa, saya. Jangan kaku banget. Kayak menghadapi, ya ada, ya namanya juga karakter orang kan beda-beda. Kita nggak bisa. Ya pengennya kita semuanya mudah, tapi kan ternyata ada 1-2 meskipun nggak semua, tapi ya udah itu kayak tahap yang harus dilewati. Jadi nanti juga mempermudah panitia dan jemaat juga. Jadi sebenarnya sama-sama butuh lah kita. Jadi jemaat kayak ya maksudnya kamu bingung ya bilang tiba-tiba intinya semangat gitu ya, karena memang proses ini untuk teman-teman yang sudah sampai di tahap 2 ya puji Tuhan. Tapi kalau masih baru tahap 1 atau masih mau mulai ya tetap percaya bahwa semua pasti dilewati kok gitu. Dan memang nggak mudah menerima penolakan pastinya. Tapi ketika itu terjadi sebenarnya itu mendewasakan kita semua ya. Menjadi panitia itu juga mendewasakan kita yang berproses gitu. Jadi bukan cuman jemaat yang kita tuntut untuk berubah, tapi kita juga siapa tahu kan kita banyak evaluasinya gitu ya, siapa tahu cara kita menyampaikannya yang kurang atau kurang jelas. Lalu kemudian sosialisasinya, padahal udah berturut-turut sosialisasi mungkin tidak didengarkan gitu. Iya, ada yang sungguh-sungguh menyimak, kita bersyukur, bahkan mendukung, ada yang benar-benar bantu, topang gitu. Tapi kemudian mungkin karena kurang jelas aja, karena kurang paham tujuannya. Mungkin karena alur yang sekarang ini berbeda dengan yang biasanya, atau mungkin karena sudah 5 tahun jadi lupa alurnya memang begini gitu. Ini pesta iman, jadi GPIB itu mirip dengan negara ini, pesta demokrasi, kita juga pesta imannya kita ya seperti ini. Karena kita mau memilih siapapun nantinya yang Tuhan percayakan untuk jadi diaken dan penatua, pemimpin pelayan di gereja. Nomi gimana? Apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang tengah berproses? Jadi sebenarnya ini bukan cuma bicara soal panitia pemilihan diaken penatua, tapi untuk semua kita yang mau lagi melayani lah. Apa yang mau disampaikan? Apa ya? Siap hadapi apapun itu sih. Maksudnya ya kayak yang dibilang Kak Yuni tadi, kayak jemaat nanti bakal protes, harusnya gini-gini. Tapi kan kita kan di balik itu kan kita juga ada kesepakatan panitia kalau harusnya memang begini, dan kita juga harus berani gitu loh Bu, berani bilang memang seperti ini dan dijelaskan. Kalaupun mereka tidak menerima ya sudah gitu. Ya jangan ya sudah langsung bukan maksudnya ya udah, maksudnya ya udahnya itu ya memang begitu cara orang gitu loh. Kadang mereka terima, kadang mereka tolak gitu. Bicara siap dan berani ya. Karena ada beberapa yang memang ya namanya kalau dia nggak jadi panitia itu mungkin yang bersyukur kita jadi panitia jadi ngerti alurnya. Yang nggak jadi panitia kalau dia betul-betul ikut ritme kerjanya, lalu lihat agenda dan semua sosialisasi dibaca, didengarkan, bahkan disaksikan, kita bikin video juga ya pasti menikmati prosesnya sebenarnya. Nah tapi benar harus siap juga dengan segala hal. Jadi ini bukan hanya bicara panitia ya. Iya. Ya nggak sih, semua hal kita harus siap. Pelayanan lah ya. Pelayanan.
Karena nggak semua orang, kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya. Ya gitu. Oke, kalau bicara terus kalian kalau sibuk kerja, kuliah, terus pelayanan, gimana bagi waktu dengan urusan pribadi lah. Ini bukan cuman itu langsung kamu kayaknya nanti bikin orang nggak mau pelayanan loh karena kamu bilang itu. Gimana akhirnya membagi waktu dengan kehidupan pribadimu, apalagi kalian berdua nih tinggalnya di pastori ya, nemenin pendeta, terus aku nih segala hidupku ya untuk pelayanan. Aku yakin pasti ada terintimidasi sedikit lah, atau sungkannya kalian untuk membagi waktu. Bahkan teman-teman Nomi dan Yuni nih mau pulang ke rumahnya aja tuh izinnya tuh kayak aduh kasihan banget. Aku ngerasa aku yang salah ya. Enggak dong, izin kan tinggal izin. Gimana bagi waktu dengan masa muda kalian, dengan apa kalian ngerasa tersita gak sih waktu kalian ketika kalian melayani? Jangan jawabnya cuma ya enggak. Lalu harus ada ininya kan? Penjelasan tolong. Apa ya? Tersita enggak sih? Kalau tersita kan di sini ya, maksudnya pelayanan kan enggak dari pagi sampai malam yang full di gereja. Kan masih ada waktu-waktu ya pelayanan, kerja, jalan-jalan, maksudnya masih ada waktu loh untuk bersosialisasi dengan di luar gereja, di luar pelayanan, masih bisa sih. Gimana sih bilang ke mereka yang merasa terbeban dengan pelayanan? Itu sebenarnya tujuan pertanyaannya. Jadi supaya dijelaskan, nggak apa-apa kok teman-teman gitu. Kita pelayanan bukan berarti waktu kita itu sebenarnya gitu ya. Kok direncanakan ya, kok diarahkan ya, enggak. Terserah sih Yun, maksudnya kalau memang menurut Yuni sebenarnya masih bisa, berarti kok bisa kamu ngerasa masih bisa Yun? Apa yang bikin kamu bisa optimis bahwa enggak kok, kehidupan berpelayanan di gereja enggak membuat waktu kita tersita dan kamu menikmatinya? Apa alasannya karena kamu menikmatinya atau bagaimana? Ya peres gak sih menikmatinya? Enggak. Berarti kamu enggak benar-benar menikmati. Maksudnya gimana ya? Ya itu tadi kayak masih bisa, meskipun kita pelayanan, kita masih bisa bersosialisasi sama orang luar, kita masih bisa atau bahkan siapa tahu kita bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Ya siapa tahu ya, pas lagi registrasi saya mau daftar dari jemaat baru sekalian. Oke. Atau kita bikin kakak sendiri aja. Boleh. Bisa bikin masternya. Saya tahu aplikasinya. Teman-teman yang panitia ngerti lah ya aplikasi. Oke, jadi gitu ya. Ternyata kehidupan berpelayanan atau kehidupan kita di gereja tidak melulu membuat kemudian hubungan relasi kita terputus dengan yang di luar gereja. Atau bahkan kalau kita sungguh-sungguh menikmatinya, relasi ini menjadi relasi yang menguatkan, memampukan kita untuk ya tetap berjalan memuliakan nama Tuhan tanpa kehilangan jati diri. Kita masih muda, kita masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, masih produktif, masih kalau belia sih udah nggak belia amat lah ya. Beliau. Kalau Nomi gimana Nom? Tetap masih bisa jalan sih antara misalnya kuliah. Bukan, pertanyaannya adalah kayak jawab ya. Semakin ngantuk deh. Ya pokoknya menurutmu gimana sih Nom? Benar yang tadi Yuni bilang kan, kamu sepakat dengan itu? Ya sepakat. Berarti nggak jadi masalah nih pelayanan di gereja dengan relasimu di. Kalau Nomi ya nggak masalah. Nggak masalah banget, dia bisa bagi ulang tahun GP dengan kegiatan jadi bridesmaid dan lain sebagainya. Tapi oke. Maaf guys. Menurutmu ada nggak tips dan trik ke teman-teman supaya kemudian mereka bisa merasakan apa sebenarnya yang kalian rasakan ini? Nomi bingung. Jadi pertanyaannya kayak gini. Atau apapun deh Nom.
Menurut kamu bisa bagi nggak, bisa sharing nggak? Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Sama aja, cuma ganti katanya. Manage waktu itu aja sih Bu sebenarnya. Karena tapi karakter Naomi nih yang susah buat manage waktu. Itu Naomi sendiri juga ya. Iya. Oke. Memang susahnya di mana? Kan sudah direncanain tuh, maksudnya udah di schedule. Oh hari ini ada kuliah, terus misalnya udah ada janjian juga kegiatan misalnya besok. Oh gitu. Terus tiba-tiba tuh ada temen yang ayo ngajak gitu. Terus kan jadi bimbang gitu loh Bu. Jadi tapi bimbangnya dia cuma keluar apa enggak? Iya betul. Gimana yang berat nih? Enak ya. Oke. Gitu sih. Terus harus milih sih Bu sebenarnya. Cuman ya rada berat sih. Nomi, ya kita kalau bicara itu yang kedua berarti jangan selalu jadi yes man atau yes woman gitu. Jangan semua dia akhirnya keteteran sendiri, bingung. Tambah bingung. Terus nangis. Udah senjata. Memang Oke, terus apa udah itu manage waktu, jangan jadi yes man. Terus abis itu apa lagi? Itu aja kali Bu. 2 aja ya. Ya teman-teman, berarti bicara soal melayani, lalu kemudian menikmati hidup di dunia ini, enggak. Jadi maksudku gini, bukan berarti kita melayani kemudian pelayanan itu membuat kita tidak bisa menikmati hidup di dunia ini. Ternyata dalam pelayanan juga ada kenikmatannya tersendiri, setidaknya ketika kita mampu dan bersedia melakukan misi memuliakan nama Tuhan, kita menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh bersyukur dan produktif lah hidupnya gitu. Setidaknya untuk kemudian ada faedahnya, ada hidup kalian ya. Nambah ilmu juga. Lalu kemudian setidaknya tidak jadi warga jemaat yang pasif yang cuma ibadah pulang, tapi kemudian tahu aturan, tahu kenapa sih harus begini, kenapa harus seribet ini dan lain sebagainya. Tahu itu untuk kepentingan bersama juga gitu dalam perjalanan kehidupan kita. Oke. Aku sebenarnya pengen tanya satu hal lagi. Waduh, berat ini apa ini?